Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pencemaran-pencemaran yang ada di lingkungan sekitar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Eza Refiah Nyacayani dari kelas 10 diferensiasi nomor absen 8. Dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Sipayung dari kelas 10 diferensiasi dari absen 11. Perkenalkan, saya Amelia Ayuning Tias dari kelas 10 diferensiasi nomor urut absen 1. Untuk jenis pencemaran yang pertama, yaitu pencemaran udara. Penyebab dari pencemaran udara sendiri dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari polusi atau pencemaran udara yang dihasilkan. Untuk efek atau akibat, yaitu menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi, kanker kulit, dan pencemaran udara akan menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang berbahaya. Solusi yang sudah ada yaitu mengurangi pemakaian kendaraan-kendaraan bermotor dan mengubur sampah-sampah yang telah menimbun. Yang kedua yaitu pencemaran air. Pengertian dari pencemaran air adalah masuknya zat-zat berbahaya ke dalam air sehingga menurunkan kualitas dari air tersebut. Lalu penyebab dari pencemaran air yaitu didasari oleh dua sumber. Sumber yang pertama yaitu sumber pencemaran langsung, lalu sumber yang kedua yaitu sumber pencemaran tidak langsung. Jika sumber pencemaran langsung adalah sumber yang sampahnya itu langsung dibuang ke dalam, misalnya seperti irigasi, saluran air, sungai, laut, dan lain sebagainya. Jika sumber pencemaran tidak langsung, itu contohnya seperti limbah domestik dan limbah industri. Lalu, beberapa jenis dari limbah itu didasarkan 4. Ada limbah domestik atau limbah rumah tangga, yang kedua yaitu ada limbah industri, limbah pertanian, dan limbah pertambangan. Yang pertama limbah domestik atau limbah rumah tangga, itu yaitu limbah yang berasal dari rumah tangga, contohnya seperti rumah sakit, kegiatan seperti pasar dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu limbah industri yang berasal dari sampah pabrik. Lalu yang ketiga yaitu limbah pertanian yang berasal dari kegiatan pertanian, contohnya seperti penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Lalu yang terakhir yaitu limbah pertambangan yang berasal dari kegiatan pertambangan dan area pertambangan, contohnya yaitu seperti penggunaan merkuri di dalam pemisahan emas dengan bijinya. Lalu efek dari pencemaran air yaitu seperti kerusakan ekosistem, akan munculnya banjir dan tanah longsor, dan kerusakan biota air. Lalu beberapa solusi yang ada untuk mengatasi pencemaran air yaitu seperti pengurahan limbah, seperti pengaplikasian 3R, reduce, reuse, recycle. Lalu contoh lainnya yaitu seperti pengurangan penggunaan plastik dengan alternatif lain seperti paper bag. Yang ketiga yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara dapat disebabkan oleh satu, kegiatan manusia. Kegiatan manusia seperti aktivitas lalu lintas, aktivitas konstruksi, aktivitas industri, dan aktivitas komersial lainnya. Yang kedua yaitu aktivitas alam. Aktivitas alam seperti gempa bumi dan gunung meletus dapat menyebabkan kebisingan yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu kegiatan rekreasi. Kegiatan rekreasi seperti festival dan konser dapat menyebabkan suara yang sangat tinggi. Dampak atau efek yang dapat ditimbulkan dari pencemaran suara yaitu yang pertama, gangguan pendengaran. Seseorang yang mengalami
Gangguan pendengaran dapat menyebabkan insomnia, yaitu gangguan tidur. Gangguan tidur dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan konsentrasi dan daya ingat dalam hal belajar dan juga bekerja. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran suara yaitu yang pertama, menggunakan peredam suara atau penghalang suara pada mesin untuk meminimalisir suara yang keluar. Sedangkan yang kedua yaitu menggunakan penghalang suara untuk rumah dan ruangan sehingga mengurangi suara yang masuk.